Ya, baik pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Tarjih Menjawab bersama Ustaz Dahwan Mukhroji ya, mengenai pokok-pokok tuntunan puasa. Baik, Ustaz Dahwan, kita lanjutkan lagi mengenai rentang waktu puasa, Ustaz. Ya, tadi kami sebutkan bahwa rentang puasa itu dari semenjak terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Kalau kita hitung dengan jam mungkin sekitar 13,5 sampai dengan 14 jam. Dan ini tentunya akan menimbulkan pertanyaan, mengapa sekian jauh jaraknya, sekian panjang jaraknya? Apa ini tidak memberatkan? Nah, Allah menetapkan itu adalah Allah yang Maha Bijaksana. Sudah mengetahui sejauh mana kemampuan pada umumnya hamba-hambanya. Allah tidak akan memberikan beban di luar kemampuan hamba-hambanya. Dalam surah Al-Baqarah dikatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada hamba-hambanya kecuali sejauh kemungkinan hamba itu dapat melaksanakan. Jadi ini kemungkinan masih bisa dilaksanakan pada umumnya hamba-hamba Allah yang ditakdirkan untuk bisa menjalankan ibadah puasa ini. Namun mungkin pada orang-orang yang tertentu akan rasa berat, semisal karena sakit, atau mungkin karena perjalanan yang memakan waktu dan memakan energi, sehingga orang merasa berat untuk menahan dari haus dan laparnya pada waktu bulan Ramadan ini. Ini dibenarkan untuk tidak berpuasa jika mengalami keberatan seperti itu dan kemudian diganti pada hari yang lain. Dalam ayat Al-Quran dikatakan, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar." Maka barang siapa di antara kamu yang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan perjalanan boleh untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan, tetapi mengganti pada hari yang lain. Demikian juga kepada bapak-bapak atau ibu-ibu yang kalau boleh saya katakan sudah nenek-nenek, sudah kakek-kakek, yang karena usianya itu kemudian dia tidak bisa menjalankan ibadah puasa, tidak kuat lagi menjalankan ibadah puasa, atau mungkin karena sakit yang sedemikian parah dan tidak ada harapan untuk bisa disembuhkan, ini pun boleh untuk tidak berpuasa. Dan kepada mereka ini diberikan gantinya, yaitu dengan membayar fidyah. Dalam Al-Quran disebutkan, walalladzina yutiqunahu fidyatum ta'amu miskin. Dan kepada orang-orang yang tidak mampu untuk menjalankan puasa, maka gantinya adalah membayar fidyah. Nah, demikian juga kepada ibu-ibu yang sedang mengandung atau hamil, atau sedang menyusui putra-putrinya, mungkin karena hamilnya itu berbeda suasana dengan ketika sebelum atau sudah hamil, dia merasa berat untuk berpuasa. Demikian pula kepada ibu-ibu yang sedang menyusui anaknya, karena begitu tersedot gizinya oleh putra-putrinya ini, dia merasa lemah berpuasa. Ini pun termasuk yang dibolehkan untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan, tetapi kemudian dia membayar fidyah pada setiap harinya. Nah, bayar fidyah ini ukurannya 1 mud, atau kalau kita konversi di dalam ukuran yang ada di negeri kita ini adalah kurang lebih 6 ons makanan pokok kita. Namun kalau kita berikan 6 ons makanan pokok kita, misalnya saja beras, itu layaknya nampaknya belum bisa untuk sekaligus dikonsumsi. Maka dalam Al-Quran dikatakan, faman tatawwa khairan fahuwa khairullah. Maka barang siapa akan menambah dari itu adalah baik baginya. Nah, oleh karena itu ya, selain beras misal 6 ons, juga diberikan lauk pauknya atau mungkin uang masaknya, itu adalah sungguh lebih utama. Itulah bagi mereka yang keberatan. Nah, saya rasa seperti itu dulu, Mbak. Masih ada yang bisa dijelaskan? Mengenai rentang waktu puasa, Ustadz. Lalu bagaimana dengan para muslim yang hidup di kutub utara mungkin, atau di daerah-daerah di negara-negara yang waktu siangnya itu lebih lama, Ustadz? Iya.
Betul, memang pada waktu diturunkan ayat Al-Quran kewajiban puasa ini umat Islam masih terbatas di lingkungan sekitar Katulistiwa. Iya. Tapi sekarang umat Islam sudah menyebar ke seluruh wilayah dunia. Bahkan di Kutub Utara misalnya di dekat Rusia di sana atau di Amerika Latin di sana juga sudah banyak pemeluk muslimnya, pemeluk agama Islamnya. Ada daerah-daerah yang mungkin itu sekian lama, mungkin sekian bulan atau paling tidak sekian hari tidak pernah melihat matahari. Apakah sepanjang itu dia harus berpuasa? Kapan sahurnya? Kapan pula berbukanya? Iya, betul. Nah, kalau yang seperti ini tetap, apakah mungkin juga orang ini boleh tidak berpuasa? Tetap harus berpuasa. Tapi lalu bagaimana cara puasanya? Nah, dalam hal ini puasa itu wajib, dan untuk ini Allah memberikan keringanan itu. Keringanannya itu kita lihat, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Dalam kaitan berpuasa ini Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki adanya kesulitan. Oleh karena itu tetap dijalankan. Lalu menjalankan bagaimana? Nah, untuk mendapatkan kemudahan ini dapat kita lihat beberapa dalil yang lain. Misalnya dalam hadis dikatakan innad dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah. Ada juga hadis mengatakan yassiru wala tu'assiru, mudahkanlah jangan dipersulit. Maka berdasarkan ini orang yang ada di daerah kutub atau mungkin mendekati kutub, seperti mungkin di daerah Inggris itu yang saya dengar dari orang yang berpuasa di sana, itu puasanya hampir 20 jam itu. Ya, malamnya cuma 4 jam. 4 jam. Ya. Jadi agak lebih panjang waktu musim panas ini daripada waktu yang ada di negeri kita di Indonesia ini. Nah, mereka ini ketika berpuasa itu disamakan atau diserupakan dengan orang-orang yang berada di daerah yang mendekati normal. Ada para ulama yang mengatakan itu disamakan dengan daerah-daerah yang berada 45 derajat lintang utara, atau kalau di selatan 45 derajat lintang selatan. Mungkin kalau dikonversi waktu puasanya sekitar 16 jam. Tapi ada juga yang mengatakan dikonversikan atau disamakan dengan puasanya orang yang masih melihat malam dan melihat siang harinya. Seperti saya katakan tadi, di Inggris misalnya itu masih bisa melihat malam sekalipun hanya 4 jam dan siang hari sampai 20 jam. Nah, oleh karena itu mana yang diikuti? Menurut hemat kami, jika mungkin mereka berpuasa ya dengan daerah yang terdekat. Jika tidak memungkinkan atau tidak kuat untuk berpuasa dengan daerah yang terdekat, misalnya yang berpuasa 20 jam, ya digunakan puasa yang di daerah kurang dari 45 derajat atau ketika 45 derajat ke bawah, sehingga puasanya akan menjadi 16 derajat tetap berpuasa. Barangkali begitu Mbak untuk sementara penjelasan tentang rentang waktu. Jadi memang tidak harus dilaksanakan selama 20 jam seperti itu ya, ketika kita berada di Inggris seperti itu. Ya. Bisa menyesuaikan. Betul Mbak. Oke. Kalau di daerah kutub memang harusnya tidak berpuasa berhari-hari, tiada henti mereka puasa. Iya, betul. Tetapi kalau untuk di daerah-daerah seperti Inggris, bagi mereka yang kuat untuk menjalankan ibadah puasa dengan memulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, itu lebih utama. Tapi kalau memang mereka tidak kuat seperti itu, ya dikonversikan atau disamakan dengan di daerah-daerah yang 45 derajat lintang utara, atau kalau di selatan 45 derajat lintang selatan. Oke. Lalu bagaimana Ustadz dengan cara-cara berpuasa sendiri? Nah, kalau kita berpuasa maka urut-urutannya harus ada niat. Kemudian setelah itu kita makan sahur. Kemudian setelah itu kita menahan diri dari yang membatalkan puasa. Dan yang terakhir adalah kita berbuka puasa. Ya, pertama kami jelaskan tentang niat ini. Niat itu adalah merupakan perbuatan hati untuk melaksanakan suatu perbuatan yang disyariatkan atau yang sedang kita hadapi. Nah, karena ini merupakan perbuatan hati, kalau ini di dalam kaitannya dengan perbuatan ibadah,
tidak perlu untuk diucapkan. Artinya cukup dengan niat di dalam hati itu saja sudah sah. Jadi berpuasa misalnya kita dalam hati sudah niat untuk berpuasa karena Allah, sudah sah. Tidak perlu atau tidak harus untuk dilafadzkan. Bahkan Said Sabiq, salah seorang ulama dari Mesir, mengatakan bahwa melafadzkan niat itu ghairu masyru', artinya tidak disyariatkan. Jadi kalau kita puasa, sudahlah kita niat ketika malam harinya atau ketika mungkin pada waktu akan sahur, itu sudah termasuk niat. Bahkan dengan makan sahur itu sendiri sudah dapat atau terkandung di dalamnya niat untuk berpuasa pada besok pagi harinya. Begitu keterangan tentang niat. Kemudian yang kedua, setelah kita niat, kita makan sahur. Ya, makan sahur ini sebuah perbuatan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Hendaklah kalian makan sahur, karena sesungguhnya makan sahur itu di situ banyak barokahnya atau terdapat barokahnya. Dalam hadis lain juga disabdakan oleh Nabi, qala Rasulullah SAW, as-sahuru akluhu barokatun, fala tad'uhu walau ayyajra'a ahadukum jur'atan mimma'in, fa innallaha azza wa jalla wa malaikatahu yusholluna 'alal mustakhirin. Rasulullah SAW bersabda bahwa dalam sahur itu ada barokahnya. Maka jangan kalian meninggalkan makan sahur, sekalipun hanya dengan seteguk air. Ya, karena selebih lanjut adalah Allah dan para malaikat memberikan sholawat kepada orang-orang yang makan sahur. Artinya Allah menganugerahi dengan berbagai macam anugerah, dan juga para malaikat mendoakan orang-orang yang makan sahur ini. Nah, kita ketahui sebenarnya nih, kita ketahui bahwasannya para malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang tidak pernah mengabaikan perintah Tuhannya dan juga tidak pernah melanggar larangan-larangannya. Katakanlah ini orang-orang yang suci, insya Allah doanya terkabul. Maka hendaklah kita makan sahur sekalipun hanya sedikit. Oke, baik Ustaz. Kita harus break sejenak. Pemirsa, Tarjih Menjawab akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta adalah madrasah yang didirikan oleh pendiri Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah adalah sekolah kader Persyarikatan Muhammadiyah. Pendidikan 6 tahun yang berada langsung di bawah pimpinan pusat Muhammadiyah. Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah pada tahun ajaran 2016-2017 ini membuka penerimaan siswa baru terhitung mulai 1 Februari hingga 8 Mei 2016. Mari bergabung bersama kami di Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta. SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta merupakan sekolah unggulan setaraf internasional. Sekolah yang mempunyai giroh sebagai sekolah kader Muhammadiyah dan bangsa ini melibatkan peserta didik untuk berprestasi dan berwawasan dalam kerjasama school partner internasional dari 5 negara, yaitu Korea, Malaysia, Belanda, Filipina, dan Thailand. Dengan menggunakan kurikulum 2013 dan kurikulum ISMUBA, Islam Muhammadiyah dan Bahasa Arab, SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta pencetak siswa berprestasi, berkepribadian Islami, dan lulusan bertaraf internasional. Universitas Ahmad Dahlan, internationally recognized university.